Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Osi Dustiani dari Universitas Muhammadiyah Cirebon, Fakultas Ekonomi, jurusan Akuntansi. Kali ini saya akan melanjutkan pemaparan dari mata kuliah Al-Islam Studi Kemuhammadiyahan. Yang pertama akan menjelaskan mengenai pokok pikiran kemuhammadiyahan. Yang kedua yaitu tentang hidup manusia itu bermasyarakat, di mana pokok pikiran tersebut dirumuskan dalam mukadimah anggaran dasar sebagai berikut. Hidup bermasyarakat itu adalah sunnah hukum kudrat irodat Allah atas hidup manusia di dunia ini. Pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial, yang artinya manusia sebagai makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Dilihat dari sejarah perkembangan manusia, ternyata manusia selalu hidup bersama, selalu hidup berkelompok dalam masyarakat. Keluarga adalah suatu bentuk masyarakat yang paling kecil jumlahnya. Tentang berapa banyak manusia agar kelompok itu dapat disebut sebagai masyarakat itu tidak ada ketentuannya. Yang ada ketentuan jumlah minimalnya itu sekitar 2 orang yang hidup bersama, saling tergantung dan saling mempengaruhi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama. Masyarakat merupakan suatu kehidupan bersama yang terorganisasi untuk mencapai dan mewujudkan tujuan bersama. Dalam hidup bermasyarakat, antara manusia satu dengan yang lainnya selalu berhubungan, atau antar ego manusia yang beraksi selalu berinteraksi dengan manusia bereaksi. Hubungan tersebut disebut interaksi sosial. Dengan demikian, dapatlah ditarik kesimpulan dan adanya ciri-ciri interaksi sosial, yaitu minimal ada 2 orang yang mengadakan interaksi. Yang kedua, dalam mengadakan interaksi menggunakan bahasa yang saling dimengerti di antara ego dan alternya. Kemudian yang ketiga, dalam kurun waktu yang cukup lama, artinya tidak hanya sesaat. Yang keempat, adanya tujuan tertentu yang mempersatukan. Jadi dalam pokok pikiran yang kedua ini menggambarkan bahwa manusia ini hidup berkelompok atau bermasyarakat. Tidak ada satupun manusia yang bisa hidup seorang diri. Pasti selalu berinteraksi dalam hal kecil atau besar. Pasti membutuhkan pertolongan orang-orang di sekitarnya. Tentu saja pertolongan ini dalam bentuk apapun, namun masih dalam koridor kebaikan. Bukan berarti tolong-menolong dalam hal apapun itu bisa bebas apapun, tapi tetap dalam kebaikan, tidak menjerumus pada hal-hal yang buruk. Kemudian penjelasan yang kedua mengenai Quran Surat Ali Imran ayat 19 dan ayat 85. Yang pertama, saya akan membacakan Quran Surat Ali Imran ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innadz dina indallahil Islam wa ma ikhtalafa alladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum wa man yakfur bi ayatillahi fa innallaha syari'ul hisab. Yang artinya, sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Orang-orang yang telah diberi kitab tidaklah berselisih, kecuali setelah mereka memperoleh ilmu, karena kedengkian di antara mereka. Sehingga yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh Allah sangat cepat perhitungannya. Dari Quran surat tersebut terdapat isi kandungan bahwa Allah menggambarkan tidak ada agama yang dia terima dari seseorang selain agama Islam, yaitu dengan mengikuti para rasul yang diutus Allah pada setiap zaman yang ditutup dengan pengutusan Nabi Muhammad SAW. Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak berselisih, melainkan setelah datang kepada mereka ilmu tentang pengutusan Nabi Muhammad SAW dalam Taurat dan Injil, mereka mengingkari hal ini karena kedengkian mereka.
Kemudian mereka saling menzolimi, dan barang siapa yang mendustakan bukti-bukti Allah atas keesaannya, maka ketahuilah bahwa Allah sangat sungguh cepat memberikan balasan kepada hamba-hambanya. Kemudian Quran surat Ali Imran ayat 85 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yabtaghi ghayral islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Yang artinya, dan siapa yang mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima, dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Nah, dari Quran surat Ali Imran ayat 85 ini terdapat isi kandungan bahwa barang siapa yang menghendaki agama lain setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW, selain agama dan syariat Islam yang dibawanya, tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada hari pembalasan nanti dalam pandangan Allah, ia termasuk orang yang menyengsarakan dirinya sendiri. Maka mereka berhak merasakan siksa dan pedihnya api neraka. Itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai penjelasan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.